ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pada namanya yang bertugas dipersilakan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji muliakan nama Tuhan yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus yang telah mati menebus kami orang berdosa. Tuhan persatukan kami saat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya hanya di dalam darah Yesus ada keselamatan. Biarlah seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh Surabaya, bahkan seluruh jemaat mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan kembali. Salam saudara-saudara. Senang kembali kita bersama-sama pada pagi hari ini. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 mengatakan, kita ada, kita hidup, kita bergerak, semua adalah karena Yesus. Amin. Terima kasih rekan-rekan pada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pak Michael, juga Pendeta Michael, dan juga Bapak dosen kita dari Jogja, dan juga semua jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Kita akan menyanyikan lagu sebelum kita akan mendengarkan firman. Saya kami undang para pemusik, kita akan menyanyikan lagu bahwa kita bersaudara dalam Yesus. Iya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, bahwa dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita bernyanyi. Mari kita berdiri. Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara,
Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di luar nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita berbahagia bahwa kita diselamatkan ada di dalam Yesus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya buat judulnya KTT. Perkenalkan dulu Pak. Oke, mungkin perkenalan. Nama saya Sihol Hutaulu. Berasal dari Sumatera ya. Horas. Ya. Saya sudah lama berkenalan dengan Bapak Roni dan juga dengan Pendeta Michael. Mungkin ada puluhan tahun yang lalu. Tapi dalam kasih Tuhan kita dipertemukan kembali. Tentunya dalam pelayanan dan membantu. Ya. Saya ada dengan Pak Roni sudah 12 tahun berpisah, tapi ada Pak Roni ketemu dengan teman saya, akhirnya ditelepon kembali dan kita bertemu. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saya percaya itu. Ya. Pada pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan judulnya KTT. Apa artinya KTT? Bukan konferensi tingkat tinggi, tapi kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Tuhan. Ya, kita di dalam Yesus bersama. Atau mungkin kita ambil sekarang ini namanya tentang persatuan. Ya, kita ada di sini adalah karena kita ada di dalam kesatuan dalam darah Yesus. Ya, saudara-saudara, dikatakan ada satu kisah di daerah Timur Tengah mengatakan begini: ada perut dan kaki berkelahi. Mereka mengatakan bahwa perut mengatakan, bahwa kaki mengatakan, saya membawa kamu kemana-mana, maka kamu bisa berjalan, maka kamu bisa melakukan aktivitasmu, maka kamu bisa melakukan ini dan itu. Tetapi perut mengatakan, kalau saya tidak memakan makanan, kamu pun tidak akan bisa berjalan. Jadi artinya kita saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan yang ingin diselamatkan. Roma 3:23, kita semua adalah orang berdosa dan kita semua butuh diselamatkan. Saudara-saudara, ada 2 orang yang sakit di rumah sakit. Satu sakit jantung, satu sakit paru-paru. Mereka saling mengejek. Kok kamu lucu sakitnya? Kok kamu begini? Saudara-saudara, padahal mereka sama-sama apa? Sama-sama sakit. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Efesus bahwa kita ini adalah pentingnya persatuan di dalam tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4, firman Tuhan mengatakan, Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, tapi saya hanya ambil sebagian dan bisa ditampilkan. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai dengan 6. Bahwa kita ini adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Saudara-saudara, KTT ke-43 baru diresmikan oleh Jokowi kemarin tanggal 5 di Jakarta, 5 September. Ya, baru minggu kemarin di GCC, Jakarta Convention Center. Dan saya kemarin tadi malam mengikuti 2 jam bagaimana mereka gala dinner, bagaimana Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyambut semua tamu-tamu dengan menyanyikan lagu kemerdekaan dan siap semua. Dan itu adalah kebanggaan bahwa kita tuan rumah, bahwa Bapak Jokowi dikenal Bapak Persatuan. Kita pun rindu Bapak Roni, kita semua ini pendeta, dan kita semua adalah membawa persatuan kemana kita. Ya. Di dalam kitab Galatia dalam kitab Korintus, inilah tentang bagaimana tubuh banyak anggota,
tapi satu tubuh. Ini khusus dibahas dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Tapi saya tidak bahas sampai 31, saya hanya bahas sebagian tentang pentingnya persatuan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita bisa melihat tentang pelangi. Ya, pelangi ini disebut dengan mejiku hibiningu. Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7. Bahwa kita ini tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan apapun, karena kita semua satu di dalam darah Yesus. Amin. Negara kita juga memberikan lambang itu. Saudara-saudara, kalau misalnya ini bendera, ini adalah resmi bendera negara Indonesia. Tapi kalau ini dipisah menjadi satu-satu, tidak ada artinya. Diinjak pun tidak ada artinya. Tetapi kalau sudah resmi, ini tidak boleh diinjak dan tidak boleh ditulis. Begitulah persatuan kita dalam Kristus. Kita semua mempunyai latar belakang yang berbeda. Kita mempunyai status yang berbeda. Kita mempunyai dosa yang berbeda. Tapi semua kita dihancurkan, ditebus oleh darah Yesus. Maka coba kita lihat dalam kitab 1 Korintus tadi, ya, bagaimana kita tentang pentingnya persatuan itu. Dalam 1 Korintus dikatakan tadi, 1 Korintus 12. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula di dalam Kristus. Kita semua adalah anggota, tapi kepala kita siapa? Yesus. Ya. Tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba. Semua kita mempunyai Tuhan dan Tuhan yang sama di atas. Jadi tidak perlu saling mengejek seperti orang yang sakit tadi. Tidak perlu mengejek seperti perut dan apa tadi? Kaki. Karena mereka semua adalah satu tubuh dan ditopang itu semua di dalam siapa? Yesus Kristus. Berikutnya dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dalam satu roh yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya surga yang sama. Kita punya bumi yang sama. Kita semua orang berdosa, butuh diselamatkan. Oleh karena itu kita harus datang pada siapa? Pada Yesus Kristus. Berikutnya dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak berkata termasuk tubuh. Jadi benarkah demikian tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh telinga, di manakah penciuman? Jadi semua kita apa? Sama semua. Mau telinga, mau kaki, mau tubuh, mau perut, semua kita adalah sama. Amin. Di dalam satu tubuh. Ada yang sakit, kita semua harus merasa sakit. Ada yang bahagia, kita semua merasa bahagia. Makanya saya tidak pernah menolak diajak oleh Bapak Roni. Kita Pak Kutauruk, kita mengajar. Oh, kita menginjil dan perangkat kita. Kenapa? Kita satu di dalam Kristus. Berikutnya dikatakan apa? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikira-kira. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Dan kita semua adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk diselamatkan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada nama lain di luar nama Yesus.
Dan hanya Tuhan Yesus yang tidak sanggup tanah untuk membuat dia hancur dan membuat dia tinggal di kubur. 3 hari 3 malam, tanah pun tidak sanggup untuk membusukkan Yesus. Maka di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Coba kita melihat tokoh-tokoh yang lain. Sampai sekarang masih ada mereka dalam kubur. Tapi Yesus kita yang dari sorga turun ke dunia dan sekarang sudah naik di sorga. Maka tidak salah ayat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan tentang rumah Bapa, bahwa kita semua akan dibawa ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, judulnya adalah rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Kalau misalnya seperti Bapak Roni mempunyai rumah di suatu perumahan, mempunyai mobil yang bagus, apakah Bapak tega memberikan anaknya tinggal di kos-kosan? Atau memberikan anaknya naik angkot? Kalau kita saja manusia berdosa, tahu yang baik, apalagi Bapak kita yang di surga, Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus datang ke dunia, mati dan menyelamatkan kita. Dan Dia juga saking kasihnya kepada kita, Dia pun berjanji di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tadi tentang rumah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Galatia pasal 3 dikatakan bahwa di Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Mengapa kita bisa dipersatukan? Karena kita memiliki percaya, kita beriman di dalam siapa? Di dalam Kristus, di dalam Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dia berikutnya dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena kamu semua ada di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Saudara-saudara, kita semua orang berdosa, tapi kita ada ditebus oleh Yesus dan kita berhak mengklaim janji seperti kepada bapak orang beriman itu, yaitu Abraham. Apa janjinya kepada Abraham? Diberkatilah orang yang memberkati kamu, terkutuklah orang yang mengutuk kamu. Mungkin saudara-saudara ini merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kadang-kala pernah ke suatu misalnya warung atau ke suatu rumah makan. Saya lihat tadinya itu sepi, tapi Tuhan pakai kita jadi berkat bagi mereka. Begitu kita tiba di sana, maka yang lain pun nyusul, karena kita dipakai Tuhan untuk saluran berkat kepada mereka. Itulah janji kepada Abraham. Diberkatilah orang yang memberkati kamu, terkutuklah orang yang mengutuk kamu. Maka kita dikatakan dipersatukan dalam darah Kristus, dan kita berhak menerima apa? Janji kepada Abraham. Saudara-saudara, apabila kita mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Jokowi, bagaimana tentang KTT itu persatuan, bahwa dikatakan zaman sekarang mungkin langka persatuan, tetapi di dalam KTT itu dibuat maka seluruh negara datang. Dan tadi malam itu saya katakan seperti saya tonton itu, bagaimana mereka kalah bergala dinner dan mereka sangat bersuka cita. Itu juga menjadi harapan bagi kita. Kita tidak hanya sementara ketemu di sini. Ada janji Yesus memiliki pengharapan, sehingga Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah memberikan jalan kepada siapa saja. Apakah orang Yahudi, apakah orang Yunani, apakah orang Batak, orang Jawa, orang Tionghoa, orang Ambon, orang manapun. Permasalahannya, apakah kita mau datang kepada salib itu? Karena di dalam salib itu ada keselamatan. Persatuan itu adalah memecahkan semua perbedaan.
Persatuan itu akan membawa kita semua bahwa kita dilebur di dalam darah Yesus. Persatuan itulah sehingga kita dapat bertemu hari ini. Persatuan itulah tidak lihat bahwa di dalam kita dalam Yesus, dalam darah Yesus, maka tidak kelihatan di sini mana yang dokter, mana yang tidak sekolah, mana yang orang kaya, mana orang miskin. Karena kita semua orang yang berdosa yang butuh diselamatkan. Tapi bagaimana caranya supaya kita terus ada dalam Kristus? Bagaimana caranya supaya kita terus dipersatukan dalam Kristus? Bagaimana supaya Roh Kudus terus ada dalam hati kita? Ada 3B. Yang pertama, kita harus berdoa. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yesus di dalam Yohanes 17 sebelum dia naik ke surga. Inilah satu pasal tentang bagaimana Yesus menginginkan persatuan di dalam murid itu. Khusus satu pasal Yohanes 17. Dikatakan, kalau saya mengasihi kamu, maka kamu pun hendaknya satu sama lain saling mengasihi. Kenapa? Kasih itulah yang mempersatukan kita. Yesus menginginkan dan melihat persatuan itu di dalam murid-muridnya. Makanya tidak salah pada saat Yesus bangkit dari kubur. Saudara-saudara tahu berapa hari lagi Yesus ada di dunia ini? 40 hari lagi. Karena dilihat murid-murid ini belum bersatu. Yang satu ingin jadi menteri keuangan, yang satu ingin menjadi menteri pertahanan. Menteri keuangan adalah Yudas Iskariot. Petrus adalah rindu menjadi menteri pertahanan. Dan yang lain ingin menjadi sekretaris negara. Dan ada juga yang satu lagi menjadi menteri dalam negeri. Tidak salah Ibu Yebedeus, anak ayahnya daripada Yohanes dan Yakobus. Kalau boleh Tuhan, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka melihat bahwa mereka berpikir persatuan itu, kerajaan Kristus itu, mereka berpikir hanya ada di dunia ini. Maka secara khusus datang kepada orang dalam itu, ibu daripada Zebedeus meminta Tuhan, kalau Tuhan jadi raja, hendaklah satu anak saya Yakobus ini di sebelah kanan, Yohanes ini di sebelah kiri. Tahu saudara-saudara, sebelum Yohanes dan Yakobus diobatkan, mereka ini disebut anak-anak guntur, anak-anak halilintar. Kenapa? Mereka sangat kasar, mereka sangat kejam, mereka sangat jahat. Tapi kita semua diobatkan di dalam darah Yesus. Coba saudara-saudara, pada saat Yesus mengadakan perjalanan, mereka mengadakan penginjilan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Pada saat mereka mampir di Samaria, maka mereka tidak diizinkan untuk menginap di hotel atau penginapan di sana. Makanya Yakobus mengatakan, kalau boleh Tuhan izinkan saya supaya turun api dan menghanguskan kota Samaria ini. Kalau kita memaksakan ego kita, memaksakan kehendak kita, maka tidak ada roh persatuan. Tapi mereka setelah diubahkan dalam Kristus, maka mereka semua murid-murid itu rela mati martir. Saudara-saudara, apabila kita dalam Kristus, apabila kita dipersatukan, maka apapun akan kita buat untuk jemaat ini. Saudara-saudara, Yesus tinggal 40 hari lagi karena melihat di antara murid-murid itu masih bertengkar. Masih mereka saling memperebutkan kekuasaan. Kebetulan ini negara kita sebentar lagi seperti itu terjadi. Tetapi Yesus sangat mengerti akan hal itu. Maka Yesus tidak akan naik ke surga tanpa melihat persatuan di dalam umatnya ini. Tanpa melihat persatuan itu ada di dalam murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini adalah terang dan garam. Murid-muridnya ini adalah contoh, teladan, model. Maka Yesus menemani mereka 40 hari lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bagian terakhir dikatakan, maka jemaat yang mula-mula itu setelah Yesus naik ke surga hari ke-50 Pentakosta, disinilah mereka kecurahan Roh Kudus setelah mereka mengadakan persatuan, setelah mereka merendahkan diri satu sama lain, setelah mereka merasa diri mereka lebih berdosa daripada yang lain, setelah mereka membutuhkan yang lain. Jemaat yang mula-mula memberikan segala sesuatu untuk keperluan jemaat itu. Ada yang menjual TV-nya untuk pelayanan, ada yang menjual mobilnya untuk pelayanan, ada yang menjual rumahnya untuk pelayanan. Kenapa? Memang semua yang di dunia ini akan ditinggalkan.
Karena kita semua akan bertemu di awan-awan pada saat Yesus datang. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, kita nanti akan naik ke surga. Dan kita akan ketemu di mana? Di awan-awan. Betapa itu adalah pertemuan yang sangat mulia dan kita harapkan. Yesus turun di awan-awan dan kita naik di awan-awan. Wahyu 1 ayat 7. Dan orang-orang yang mati masih dalam kubur, maka akan terjadi milenium 1000 tahun. Setan dirantai, bukan dirantai dengan apa? Kawat, tapi tidak lagi ada yang digoda. Karena orang yang mati masih dalam kubur dan orang yang selamat sudah dari surga selama 1000 tahun. Kalau saudara-saudara mungkin sekarang sudah berkeliling dunia, sudah keliling tahu ini dan itu, tapi tidak ada apa-apanya dengan tamasya bersama dengan Yesus 1000 tahun. Yesus tidak mau naik ke surga oleh karena kasihnya, oleh karena dia melihat bagaimana murid-muridnya bertengkar 40 hari. Dia merangkul mereka dan lebih banyak waktu Yesus kepada 3 yang paling bandel dari murid-murid itu. Mungkin selama ini orang berpikir itu yang paling dikasihi. Sesungguhnya inilah yang paling bandel, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus kita tahu meledak-meledak, ya. Itu mungkin dikatakan seperti apa? Rolling Stone berubah-ubah, plan. Tetapi kadang diambil keputusan, tapi tanpa berpikir lebih dahulu. Maka Yesus lebih banyak waktu kepada orang-orang yang khusus ini. Petrus itu kita tahu dia menyangkal Yesus 3 kali. Maka Yesus juga akan menguatkan dia 3 kali. Kalau kamu sudah diubahkan, maka gembalakanlah domba-domba. Kalau kamu sudah bertobat, kalau kamu sudah berubah, maka gembalakan domba-dombaku. Tidak ada dikatakan itu kepada orang lain. Namun Petrus juga memang banyak hal yang dia buat yang tidak dilakukan oleh murid lain. Dan hanya dialah di antara murid itu yang bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tapi kita tahu bagaimana pertobatan daripada yang menyangkal Yesus itu. Pada saat dia di kerajaan Roma, saat sudah hampir dia memenuhi azan, kalau saya akan buktikan pertobatan saya, bahwa saya oleh darah Kristus, kalau Yesus disalibkan kepalanya ke atas, saya minta kepala saya ke bawah. Saudara-saudara, inilah bukti pertobatan daripada Petrus karena dia menyangkal Yesus. Bagaimana kita yang ada di ruangan ini? Bagaimana kita semua sudah pernah menyangkal Yesus? Apa buktinya? Bagaimana kita membuat satu keputusan? Kita harus mengadakan perubahan total. Bertobat artinya meninggalkan segala sesuatu menjadi hidup baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa manusia lama akan ditinggalkan dan kita hidup di dalam manusia baru. Bisa mungkin ditampilkan. Wahyu 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana kita harus menjadi manusia baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah dalam darah Yesus, kalau kita sudah diselamatkan, jangan lagi hidupkan manusia-manusia lama. Jangan lagi hidupkan seperti siapa tadi? Yohanes dan Yakobus yang disebut anak-anak guntur. Sebut anak halilintar, sebentar meledak-meledak. Seperti Petrus, yang dia paling dekat, dia ada di ring 1. Tetapi dia yang menyangkal Yesus. Dan Yesus itu sudah katakan sebelumnya, sebelum ayam berkokok, maka kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tidak akan berkokok ayam saat itu, sebelum Petrus menyangkal. Saudara-saudara, maka tidak salah ada gereja. Mungkin kalau di Jakarta, kalau saudara-saudara pergi, ada gereja Katolik, dibuat di sana gambar ayam. Itu membuktikan tentang bagaimana Petrus adalah pernah menyangkal Yesus. Dan ayam itu harus berkokok. Harusnya saudara-saudara, sebelum ayam berkokok, kita sudah harus apa? Sudah bertobat. Jangan tinggal di dalam penyangkalan itu. Jangan tinggal terus di dalam dosa itu. Jangan tinggal terus di dalam hidup lama itu. Biarlah ayam itu harusnya mati, tapi kita sudah bertobat. Tidak perlu ayam itu harusnya berkokok, saudara-saudara. Ayam itu harus sudah dipotong, dia sudah ada di warung makan. Tapi tidak perlu harus berkokok, menunggu pertobatan kita. Saudara-saudara, kita lihat sebagai yang terakhir kesimpulan pelajaran kita. Kita akan buka tentang Yohanes 17
adalah ayat 1 sampai dengan 17. Tapi kita tidak bahas semua. Yohanes 17 ini adalah ayat satu pasal yang dititipkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bagaimana mereka supaya bersatu, bagaimana mereka supaya saling mengasihi, bagaimana mereka supaya rendah hati, bagaimana mereka supaya menjadi murid Kristus, sehingga mereka akan kecurahan Roh Kudus. Setelah itu maka mereka siap mati. Coba kita lihat dalam kisah Yohanes, Injil Yohanes 17. Bisa dibuka Yohanes 17. Inilah satu pasal yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya sebelumnya Yesus naik ke surga. Yohanes 17. Apa dikatakan? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudara lihat ini. Yesus berdoa melihat orang-orang yang suka bertengkar ini. Yesus tidak suka dia tinggalkan orang-orang bertengkar ini. Yesus mau mereka. Yesus akan senang sampai saya ke surga kalau mereka sudah apa? Satu sama lain sudah rekonsiliasi, satu sama lain sudah saling berdamai, satu sama lain sudah saling menerima, satu sama lain sudah saling apa? Bersatu. Mari kita lihat. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau di bumi. Ayat berikutnya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hanya orang Kristen, hanya orang pengikut, artinya Kristen, pengikut Kristus, hanya orang Kristen yang tahu ayat ini. Inilah hidup yang kekal ini. Inilah kita membuat bahagia. Inilah kita membuat semangat. Inilah kita percaya bahwa persatuan dalam Tuhan itu. Kenapa? Kita ada di dalam hidup kekal. Kita ada dalam kenalan Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara-saudara, berbeda mengenal dan hanya sekedar kenal. Saya kenal Jokowi, tapi dia tidak tahu saya. Ya, saya tahu tentang Jokowi. Mungkin saya tahu dari Solo dia, saya tahu kelahirannya, dia pendidikannya engineer, dia dulu tukang kayu, tapi sayangnya dia tidak kenal saya. Artinya itu hanya sekedar kenal. Kalau saya dengan Pak Roni, wah, saya sangat mengenal Pak Roni. Saya kenal istrinya, saya kenal anaknya, dan dia pernah bersama-sama satu kantor dengan kami, dan sama-sama melayani. Begitu juga dengan pendeta, ya, kita saling mengenal. Begitulah kita dengan Yesus. Kita mengenal Yesus, Yesus mengenal kita. Bukan hanya sekedar kenal seperti Jokowi, bukan hanya kayak sekedar kenal dengan orang lain yang tidak tahu tentang diri kita. Disinilah luar biasanya firman Tuhan. Kita kenal Yesus, kita kenal kebenaran itu, kita diselamatkan oleh kebenaran itu, dan Yesus pun mengenal kita. Saya katakan kepada istri saya tidak akan mengerti sesungguhnya kepada saya, tetapi Yesus lebih mengerti saya daripada istri saya. Sebaliknya, saya pun tidak mengerti istri saya sepenuhnya, tapi Yesus lebih mengenal siapa istri saya. Oleh karena itu, masing-masing kita harus datang secara pribadi kepada siapa? Kepada Yesus. Rohani ini sama dengan makanan. Tidak bisa saya makan, istri saya kenyang. Masing-masing harus makan untuk dirinya sendiri. Seperti itu juga hal rohani. Jadi setiap pagi supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, jangan pernah lewat satu hari tanpa belajar firman Tuhan. Jangan pernah lewat satu hari tanpa berdoa. Jangan pernah lewat satu hari tanpa bersaksi. Inilah 3 rumus supaya kita ada dalam kuasa Roh Kudus. Berdoa, baca firman Tuhan, dan bersaksi. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti akan hal ini, tapi Yesus telah memberikan teladan itu bagi kita. Markus 1 ayat 35. Apa dikatakan oleh Yesus? Yesus pagi-pagi benar. Yesus sudah bangun pergi ke taman, berdoa, menyerahkan segala sesuatu kepada siapa dia ketemu, apa yang harus dibicarakan, siapa yang harus dilawat. Dan Yesus kita luar biasa.
Sebelum saudara-saudara sepupu kita Allahu Akbar 4 jam subuh, Yesus sudah selesai berdoa saudara-saudara jam 3 pagi. Ada satu tulisan lain mengatakan sebelum terang tanah. Tapi bagaimana umat-umat pilihan? Bagaimana kita tadi yang mengenal kebenaran? 1 Petrus 2:9 mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Tapi kita masih ngiler, masih ngorok. Saudara-saudara kita sepupu udah Allahu Akbar, mereka sudah sholat, kita masih apa? Masih tidur. Katanya umat pilihan, katanya imamat yang rajani, katanya kita sudah diselamatkan. Berikutnya juga mereka sore hari setelah maghrib, Allahu Akbar. Mereka sudah mengajak kita berdoa, kita masih nonton, malah kita mati ganggu aja. Seharusnya kita malu saudara-saudara, sebagai umat pilihan Tuhan. Sebelum mereka berdoa, seharusnya kita sudah berdoa. Saudara-saudara tahu bagaimana Daniel berdoa 3 kali sehari. Singa pun tidak mampan kepada dia. Bagaimana teman-teman Daniel, Hanania, Misael, Azaria, walaupun 7 kali dipanaskan api itu oleh Nebukadnezar, api pun tidak mampan kepada mereka. Maka dikatakan kalajengking, harimau, ular tidak akan pernah menyentuh umat Tuhan yang ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, lihat bagaimana Yesus sebelum api itu dipanaskan ditambah, Yesus sudah ada dalam perapian itu. Maka mata daripada Nebukadnezar tidak bisa kedip dan dia melontot ke dalam tempat api itu. Bagaimana mungkin kita masukkan 3 orang, ada 4 di dalam api itu? Saudara-saudara, kalau AC kita buat ini 16-17 dinginnya benar. Lebih dingin lagi api perapian yang ada di sana karena Yesus ada di sana. Sebelum masuk 3 orang ini, Yesus sudah gladi resik dan sudah Yesus ada di sana. Pada saat Yesus ada bersama dengan kita, tidak ada masalah api, tidak ada masalah singa. Masalahnya saudara-saudara, saudara belum tinggal dalam Yesus. Maka dikatakan tinggallah di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja Tuhan akan berikan. Masalahnya kita belum tinggal dalam siapa? Dalam Yesus. Pagi benar, komandan kita itu, bos kita itu, juru selamat kita itu memberikan contoh dan teladan bagi kita. Pagi benar, sebelum saudara-saudara sepupu berdoa, Yesus sudah selesai berdoa. Yesus juga tengah malam melayani Pak Michael. Pada saat Nikodemus datang jam 12 malam. Nikodemus sedang mencari di mana sebenarnya tempat tinggal Yesus. Nggak ada tempat tinggal Yesus. Dicari di tempat ini tidak ada, dicari tempat ini, alamat ini, pakai Sherlock, pakai apapun tidak ada. Yesus ada di mana? Yesus ada di Bukit Zaitun. Yesus sudah siap menunggu Nikodemus, seorang Sanhedrin ini yang akan bertanya kepada Yesus karena dia malu kepada orang-orang banyak, karena takut dia, kok kamu mau belajar kepada orang yang tidak sekolahan. Sanhedrin ini adalah orang-orang khusus. Ini adalah kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau mungkin seperti sekarang ini adalah anggota-anggota MPR di atas DPR. Tapi Nikodemus dia datang karena dia malu datang siang-siang, malu datang sore-sore. Dia mencari Yesus dan penasaran, walaupun dia seorang ahli, mungkin seperti bapaknya seorang dosen, tapi dia pikir, kok ada lebih hebat dari saya? Ini anak tukang kayu kok pintar sekali, kok hebat sekali. Saya akan berguru kepadanya. Maka Yesus itu tekankan di dalam Yohanes 3 itu, ayat 16 itu. Itu adalah ayat sesungguhnya untuk kepada Nikodemus dan Nikodemus kita akhir-akhir ini. Bahwa Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Tinggalkan ilmu-ilmu duniamu itu, tinggalkan pendidikan S2, S3 itu. Kamu harus mau belajar dari nol lagi kepada Yesus. Sama seperti Musa, sudah dipersiapkan dia menjadi pengganti Firaun di Mesir. Ilmu apa yang dia dapat Musa? Semua ilmu hukum, ilmu teknologi, ilmu perang. Tapi Yesus katakan, saya nggak butuh ilmumu, ilmu dunia itu. Kau harus belajar lagi. Kalau kau belajar 40 tahun di Mesir sebagai dipersiapkan pengganti Firaun, saya nggak butuh seperti Firaun. Saya butuh hamba. Kau harus belajar lagi 40 tahun di padang gurun Midian.
maka dengan itulah kau akan persiapkan membawa bangsaku keluar dari Mesir. Saudara-saudara, tinggalkan semua kekayaan kita, tinggalkan semua pendidikan, tinggalkan semua status kita. Kita sadar bahwa kita orang berdosa dipersatukan di dalam darah Kristus. Amin. Saudara-saudara, ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Yohanes 13, Yohanes 3:16, Yohanes 17. Ini adalah menjadi PR bagi kita. Kalau Desen selalu ada kasih tugas, ya. Kenapa? Orang harus dikasih tugas. Orang Kristen harus belajar. Orang Kristen harus punya PR di rumah. Nanti setelah pulang dari tempat ini, kita baca bagaimana persatuan yang Tuhan titipkan kepada murid-murid itu di dalam khusus Injil Yohanes pasal 17. Supaya kita semua bersatu, saling mengasihi, saling merendahkan. Kita butuh keselamatan dari Kristus. Ayat ini mengatakan, Yohanes, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Yesus datang untuk mencari orang sakit. Maka Yesus katakan, hanya orang sakit yang butuh tabib, hanya orang berdosa yang butuh keselamatan. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini, kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kita sadar bahwa kita juga butuh diselamatkan. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa Yesus sesungguhnya, kalau bahasa sekarang ini, Yesus sudah menakdirkan kita selamat. Yohanes 3, permasalahannya, apakah kita mau menderita bersama dengan Kristus? Karena tidak pernah ada satu mahkota tanpa penderitaan. Tidak pernah ada sukses tanpa perjuangan. Oleh karena itu, kita harus ambil keputusan saat ini, di hari yang berbahagia, bahwa kita bersyukur, berterima kasih. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Dicaci maki, dihina, ditinju, diludahin, dicambuk. Kalau Rasul Paulus mengatakan cambukan daripada orang Roma saat itu adalah 40 kurang 1, 39. Semua tubuh Yesus, saudara-saudara, hancur. Bahkan untuk membawa salib pun tidak sanggup. Maka Tuhan kirim Simon dari Kirene. Walaupun dengan terpaksa, Simon dari Kirene itu tidak mengerti apa-apa. Karena dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dia lihat rame-rame, ada apa ini. Langsung diambil orang Roma, angkat salib ini. Artinya, saudara-saudara, kalaupun kita terpaksa datang kepada Yesus seperti Simon Kirene, kita harus lakukan itu untuk pelayanan. Sehingga darah kita, darah Yesus ada dalam kita, dan nama kita pun sudah dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan surga. Kita tidak hanya rindu ketemu di sini, kita akan rindu pada saat Yesus kedua kali datang akan menjemput kita orang percaya, dan kita akan berbahagia. Oleh karena itu, berdoa, belajar firman Tuhan, bersaksi, maka Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi warga kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.